Kadang-kadang dalam bekerja itu butuh validasi nggak sih, Mbak Elin? Gini, teman saya yang umurnya sedikit lebih muda dari saya aja masih butuh validasi terus, Mbak. Jangan gengsi disalahin, perlu validasi. Teman-teman yang masih muda itu punya akses kepada informasi jauh lebih banyak dari kita. Ya kalau kita mengucapkan satu istilah, dia cek sehingga dia juga lebih tahu. Itu sebabnya mereka itu tidak usah membaca buku sampai halaman berapa, sampai bab berapa untuk menguasai sesuatu. Mereka tuh lebih cepat. Jadi sebetulnya mereka itu punya waktu lebih banyak untuk berpikir. Dan dengan berpikir itu, dia bisa berpikir yang aneh-aneh, tapi dia juga bisa berpikir, untuk apa sih ini semua? Untuk apa sih saya melakukan ini? Saya cuma bilang, oke, lu cantik, lu segala macam keren, penampilan lu keren. Tapi satu, karya lu apa? Kalau karya lu terlihat, maka kau tidak perlu validasi. Kau akan diangkat oleh orang, akan dipungut oleh orang. Senang sekali saya Krisanti dapat kembali menjumpai Anda dalam Women Value. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber istimewa. Kali ini akan kami hadirkan perempuan yang ahli di bidang pengembangan sumber daya manusia. Juga sebagai fasilitator pelatihan, penulis buku, kontributor pengisi konten pengembangan SDM di berbagai platform, dan pendiri serta Managing Director Expert Consultant. Inilah dia, Aylin Rahman. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elin. Terima kasih Mbak Kris. Sudah hadir di tengah kesibukannya untuk launching buku catatan seorang pejalan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini juga ya Mbak ya. Mbak Elin, untuk teman-teman semua yang tahun 90-an, kenal banget yang namanya John Robert Power Indonesia. Dan Mbak Elin pernah sebagai pelatih di sana. Ya. Semua orang juga kenal majalah Perempuan Femina. Ya. Mbak Elin juga sebagai penulis kolom di situ. Ya, Everybody knows Media Kompas. Mbak Elin juga sampai saat ini masih aktif. Udah 16 tahun. 16 tahun untuk mengisi konten tentang pengembangan SDM. Setiap minggu. Dan sampai saat ini masih aktif sebagai pendiri ya Mbak ya, untuk Expert Consultant dan juga sebagai direktur utama Expert. Luar biasa sekali. Apa sih Mbak tantangan dari masa ke masa untuk pengembangan SDM, untuk pengembangan pelatihan, sampai akhirnya Mbak Elin masih sukses nih sampai sekarang? Bukan aku yang sukses, ujungnya belum sampai-sampai Mbak. SDM Indonesia ini belum dalam taraf, gimana ya, dari angka 1 sampai 10, belum dapat angka 8. Jadi ya berarti kerjaanku masih banyak gitu kan Mbak. Kenapa Mbak belum nyampe angka 8? Nah ini pusing. Pusing. Udah setengah mati, perjalanan udah dari masa ke masa sampai nilainya angka 8 belum, itu sebetulnya apa sih Mbak permasalahan yang terjadi? Ya, dulu kita ini sebagai orang Indonesia, karena kita itu terlalu kaya ya, dengan sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian kita dijajah. Jadi ada beberapa pengaruh eksternal yang menyebabkan kita itu sebagai sumber daya manusia tidak menghargai diri kita sebagai sumber daya gitu. Sebagai aset, sebagai modal. Ayah saya aja ketika saya lulus di Fakultas Psikologi UI, ayah saya tuh bilang, kamu itu profesinya apa sih? Dokter bukan, insinyur bukan. Kamu tuh apa sih? Saya membenarkan sih pendapat ayah saya itu. Kenapa? Karena departemen yang melindungi ilmu psikologi atau profesi psikolog itu memang nggak ada Mbak. Departemen sosial salah, departemen kesehatan salah. Sampai sekarang kita itu profesi psikologi, profesi yang mengenal manusia dan perkembangannya itu belum punya tuan. Jadi belum bertuan gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Aku pun pernah tertarik Mbak Elin untuk ngambil psikolog. Ya. Persis jawabannya ketika aku mengambil itu, orang terdekat aku bilang, psikolog mau jadi apa? Betul. Mau kemana? Akhirnya aku ngambil ilmu komunikasi. Ya. Nah, untuk sekarang kan sudah ada lembaga-lembaga itu, Mbak. Betul. Nah, sekarang itu sudah lain. Saat sekarang psikolog, anak muda nih, ya, yang mau ambil penjurusan, ambil psikologi, Anda cepat dapat kerjaan. Sekarang udah lain sih. Dan boleh dibilang saya
mesti mengaku bahwa saya ikut mempopulerkan dong ya keahlian terhadap manusia. Habis saya dari dulu memang fokus pada pengembangan manusia. Expert juga mengatakan bahwa mereka adalah expertnya manusia. Ya, kalau kita nggak mengklaim hal itu, siapa lagi? Karena manusia itu paling penting, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berbicara sekarang, Mbak ya, tadi Mbak Elin bilang bahwa sekarang ini orang udah mulai menganggap bahwa psikolog itu penting seperti itu. Ya. Itu mulai tahun berapa tuh, Mbak? Ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, sebelumnya selalu dalam perusahaan misalnya, orang sering mengatakan, manusianya nih, masalahnya di manusia. Loh, perusahaan itu adanya kalau ada manusia kok. Mana ada perusahaan yang tanpa manusia? Ada sih sekarang hotel yang sama sekali tidak punya reception gitu, udah pakai pencet-pencet aja. Ada seperti itu. Namun demikian yang bikin sistemnya kan udah manusia. Betul, iya. Gitu. Jadi sebetulnya manusia ini di negara kita dulu tidak diprioritaskan. Dan mungkin saat sekarang kita juga melihat ya bahwa pendidikan itu juga belum diprioritaskan secara serius. Gitu. Nah itu yang menyebabkan saya kerjaannya masih banyak, Mbak. Umur udah 75 nih. Tapi memang ternyata sekarang ini orang semakin paham bahwa SDM itu penting ya. Iya. Dan itu kita kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Ya. Mulai Ya. orang menganggap bahwa itu adalah penting. Ya. Tapi kalau boleh kita mendapatkan realitas yang sebenarnya ya dari yang Mbak Elin alami setelah 75 tahun saat ini gitu loh ya. Apakah memang Mbak pelatihan-pelatihan itu sekarang harus dibutuhkan face to face, dibuat satu pelatihan yang secara khusus dengan bertemu kelompok dan lain-lain? Itu perkembangannya masih seperti itu atau ada pergeseran sih, Mbak? Pergeseran. Ya, kita udah tahu bahwa kita mengalami pandemi, kita tahu bahwa kita harus berhubungan secara online, kita tahu tiba-tiba ada Zoom yang meledak, ya. Sekarang semua Microsoft dan sebagainya sudah bikin Teams yang makin lama makin bagus, ya. Itu memang mengikuti perkembangan bahwa kita ini dibarengi pengembangan dari kita sebagai manusia juga dibarengi oleh alat-alat atau mekanisme-mekanisme yang membantu. Sehingga kemudian ada learning system, kemudian ada online learning system dan lain-lain. Dan orang itu makin lama makin mudah belajar. Buku aja sekarang kan juga nggak usah beli bukunya aja. Kalau misalnya Anda males beli bukunya, Anda juga bisa melihat dari internet. Ya, namun demikian tetap saja yang namanya tatap muka itu juga tetap perlu. Buktinya Mbak Krisanti suruh saya datangkan ke sini, dong. Ya kan? Kita nggak bertemu secara online, kita tidak bikin podcast secara Zoom gitu misalnya. Jadi memang tetap ada tatap muka. Namun demikian kita ini dalam soal proses belajar sudah dimudahkan oleh segala macam teknologi. Namun demikian memang ada tantangan bahwa keinginan untuk belajar melalui teknologi dengan keinginan kalau misalnya agak dijejelin, disuruh tatap muka, itu memang ada sedikit bedanya masih. Jadi memang ada pergeseran itu seiring dengan perkembangan teknologi. Ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi nih, Mbak Elin, relevansinya seperti apa sih untuk kita tetap bisa memberikan pemikiran-pemikiran kita untuk pengembangan SDM dengan adanya kecanggihan teknologi, dengan adanya digital media, dengan adanya AI saat ini. Nah, seperti apa kemudian relevansi pemberian konten-konten pengembangan SDM ini? Ya, orang yang memberi konten juga nggak bisa kayak zaman dulu. Jadi kan sekarang kita lihat ya, teman-teman saya yang usianya udah 75, 80, 85, itu kalau yang tidak ikut zaman, dia misalnya kalau disuruh berbicara di sini kayak di podcast gini, dia akan ngomong terus diulang-ulang lama gitu. Ya, itu sudah tidak akan didengarkan oleh si para Gen Z, ya. Karena apa? Karena attention span dari para Gen Z ini tambah lama tambah pendek, Mbak. Ya, dia kalau membuka podcast gitu, dia membuka tayangan gitu, kayak TikTok gitu. Mereka sudah sangat memperhitungkan bahwa attention span orang itu hitungannya detik.
Jadi kita pun dalam hal membicarakan, misalnya kita mau bicara mengenai manusia itu penting loh. Kita mesti ngomongnya pendek-pendek dan cepat agar supaya memang kita masih masuk di dalam attention-nya si pembaca atau pendengar atau pemirsa. Jadi Mbak Aileen ini terus mempelajari perkembangan zaman dan terpaksa bermain AI dan harus begitu lain-lain. Ya Mbak. Ya, dan harus tidak kita ada harus pilihan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita berpacu dengan perkembangan, kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan perhatian orang, kita berpacu dengan kompetitor, berpacu. Itulah yang menarik saya cermati dalam buku Catatan Seorang Pejalan. Awalnya saya bingung ya, catatan seorang pejalan apa ya gitu loh. Untung ya. aja aku olahraganya jalan kaki. Kalau nggak cocok. Jadi ada korelasinya ya Mbak ya. 75 tahun pembelajaran dari 75 tahun perjalanan. Apa makna yang bisa Mbak berikan sharing kepada kita dengan eksistensi sampai saat ini? Saya kan memang suka cerita ya. Kadang-kadang tuh cerita sama teman-teman kantor, terus orang-orang selalu bilang, "Mbak, bikin buku aja deh," gitu. Ceritamu lucu gitu. Tapi ketika 75 tahun masuk ke tahun 2025 dan saya ketika itu membuka raker, saya kaget sendiri. Waduh, ini beneran nih umur 75 nih saya bulan Juli. Saya pikir, waduh, ini benar-benar kejutan buat saya. Dan ketika itu saya pikir I have to go to the next level. Saya tidak bisa lagi bertahan di kursi saya, memegang kendali dari semua apa yang saya kerjakan dan semua yang saya udah dirikan. Saya mesti geser sedikit. Kalau saya geser dikit, mesti ada launchingnya. Nah, karena itu saya pikir kalau saya tidak bisa menulis autobiografi karena biografi saya biasa-biasa aja, saya bikin aja buku yang biasa-biasa aja yang bisa saya share. Jadi buku ini sebetulnya kalau Anda baca judulnya itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja tetapi memang relevan banget dengan kehidupan. Kalau kita lihat topik-topiknya ya gitu lah Mbak. Walaupun Mbak Aileen bilang biasa-biasa saja, tapi kita yang membacanya itu beberapa topik-topiknya itu memang relevansi dengan kehidupan begitu loh ya. Apalagi ada satu kutipan yang untuk yang para senior ataupun yang menjelang senior ataupun yang sudah mau senior begitu loh ya. Yaitu senioritas bukan berarti usang. Iyalah. Boleh diceritain dong Mbak, apa itu maknanya? Saya sering menyaksikan orang yang usang Mbak. Yang tadinya hebat tiba-tiba stuck di satu tempat dan dia terus mengeluh-elukan masanya. Kalau kayak gini nih usang ya. Padahal sebetulnya kalau dia tidak usah mengeluh-elukan, dia tulis aja catatan mengenai masa itu, dia bisa kemudian melihat ke depan lagi karena banyak sekali hal yang bisa dia pelajari, bisa dia alami yang nanti akan membuahkan catatan lain di masa sekarang gitu. Jadi orang yang usang itu sesuatu atau barang yang usang itu adalah ketika dia hanya jaya pada zamannya. Dan kemudian zaman yang selanjutnya sudah tidak dia hargai lagi. Itu sih. Jadi orang memang mesti menghargai saat sekarang, di mana dia juga tetap melihat ke depan ya. Itu sebetulnya yang tidak usang. Oke. Jadi terus bertumbuh dan terus bergerak ya Mbak ya? Iya. Oke. Mbak Aileen, perjalanan hidup Mbak Aileen sebagai seorang perempuan yang sukses sampai saat ini. Saya juga pernah baca juga kalau nggak salah dulu tuh Mbak Aileen pernah mengambil bukan psikolog. Bukan, ya, teknik. Kemudian harus berhenti karena keluarga. Ya. Kemudian meneruskan psikolog. Psikologi. Nah, saya ingin atau kita ingin mendapatkan pencerahan dong dari Mbak Aileen bahwa untuk dunia karir, apakah memang ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam kesuksesan mereka? Ada sih bakatnya perempuan itu lebih banyak ya. Misalnya saja perempuan itu lebih keibuan dalam leadership daripada yang si bapak yang harusnya kebapaan. Misalnya ya, itu ada kelebihan karena dia memang punya gen
atau punya kodrat untuk lebih caring gitu ya. Tapi hanya itu saja sih. Sebetulnya saya ini bukan aktivis perempuan. Kenapa? Karena saya selalu menganggap dari dulu perempuan sama laki sama saja. Padahal saya dibesarkan di lingkungan laki-laki. Abang saya 4, ya, kemudian saya masuk Fakultas Teknik. Pada waktu zaman itu ada 105 mahasiswa baru, perempuannya cuma 2. Ya, jadi saya memang dibesarkan di lingkungan laki-laki. Namun demikian saya tidak pernah merasa bahwa saya harus memperjuangkan diri saya sebagai perempuan. Mungkin itu privilege ya buat saya, karena saya tidak pernah merasa bahwa karena perempuan saya diapain gitu, atau karena perempuan saya kalah gitu. Enggak sih. Cuman saya memang diajarkan sama orang tua bahwa seorang perempuan itu memang harus pintar masak, harus bisa ngurus anak, dan itu saya hayati aja dengan santai-santai. Bukan karena saya merasa bahwa saya dikorbankan sebagai perempuan. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah seorang perempuan itu mempunyai privilege atau mempunyai kelemahan, saya tidak setuju. Tapi yang jelas setiap individu itu mesti mandiri. Mesti cepat-cepat mandiri. Cepat-cepat cari uang, cepat-cepat bisa membeli apa-apa untuk dirinya sendiri. Cepat-cepat tidak tergantung pada orang lain, laki atau perempuan. Jadi menciptakan sebagai sosok yang mandiri, ya, tidak tergantung pada siapapun. Ya, dan tidak tergantung gender. Dan ketika Mbak Elin menjalani karir, memang betul-betul tidak ada kendala sebagai seorang perempuan, dari suami, dari orang tua dan lain, itu memang betul-betul full support ya. Ya. Oke. Ya, kalau suami ya kita memang mesti nego-nego lah soal waktu ya. Oh, jadi ada nego-nego ya. Waktu pulang, tadinya jam 2 pulang, kemudian naik jadi jam 4, habis itu jam 6, habis itu jam 7. Ya, itu ada nego-nego sedikit. Oke. Tapi tergantung bagaimana kita mengejar semuanya itu ya Mbak Elin. Ya. Oke. Tadi kita ngobrol lagi mengenai yang Mbak Elin bilang bahwa yang namanya SDM itu sampai menuju ke titik angka 8 masih belum tercapai ya Mbak. Belum. Tapi memang lika-liku persepsi, trennya memang berubah-berubah. Nah, Betul. Sekarang ini saya ingin mendapatkan tanggapan dari Mbak Elin ataupun persepsi dari Mbak Elin berkaitan dengan SDM atau kualitas SDM itu ditentukan dari generasinya. Generasi ini menentukan sikap, katanya begitu Mbak Elin. Yang ada yang sikap kalau Gen Y itu katanya lebih fighting gitu loh. Yang kasihan itu Gen Z ya, katanya mentalnya gampang rapuh. Strawberry. Dan lain-lain gitu loh. Gimana dong analisanya Mbak Elin? Saya nggak setuju. Mereka tumbuh dibesarkan oleh faktor-faktor eksternal lain, and it's not their fault. Ya, kalau dulu anak kecil, cucu saya aja, kalau dulu anak saya baca buku, jadi kalau baca buku tuh dia gini Mbak, ya kan, dia begini, ya kan, begini. Kalau sekarang kan enggak, dari kecil, dari bayi cucu saya begini. Itu buku kadang-kadang mau diginiin. It's not their fault. Iya kan? Terus mau dibilang Gen Z itu lemah dan sebagainya. Saya mengenal sekali Gen Z yang kencang sekali, punya old soul. Itu tergantung pada bagaimana orang tuanya membesarkan dia, bagaimana dia menangkap pelajaran di sekolahnya, dan bagaimana dia ditumbuhkan untuk menjadi manusia mandiri. Ada kok, saya merekrut Gen Z banyak, di Bank Indonesia juga banyak, di mana-mana, di OJK juga banyak, di kantor saya sendiri. Gen Z kadang-kadang paling mengejutkan. Misalnya? Kebetulan tadi kita baru ngobrol, ya. Saya kebetulan baru merekrut 1 orang, dan salah satu petugas HR juga ada di situ, dan kita ngobrol-ngobrol bagaimana sikap di kantor seharusnya. Seperti sebagai seorang yang baru, barangkali kita enak kalau ngobrol-ngobrol dulu. Dan saya baru sadar bahwa HR officer yang saya ajakin ngomong itu paling muda di kantor. Dia Gen Z, tapi mukanya borosnya ya ampun. Tua banget. Old soul. Kita lihat, kita bisa mengandalkan rahasia sama dia, bahkan sikap
untuk tidak berpihak, sikap untuk menjadi sikap netral yang dia punya, itu kok dia punya. Paling mudah di kantor. Oke. Kalau begitu Mbak Elin, dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, dengan perbedaan mungkin ya cara berkomunikasi, kalau dari analisa Mbak Elin, permasalahan di bidang SDM yang krusial saat ini apa ya Mbak? Gini, teman-teman yang masih muda itu punya akses kepada informasi jauh lebih banyak dari kita, ya. Kalau dia lagi ngobrol sama kita, kadang-kadang kurang ajar juga sambil lihat-lihat HP. Tapi dia ngelihatnya itu langsung dia cek. Ya kalau kita mengucapkan satu istilah, dia cek sehingga dia juga lebih tahu. Apalagi sekarang ada ChatGPT, dia cek, dan kemudian dia bisa nyambung. Nah itu adalah disebabkan karena mereka memang punya akses kepada AI dan sebagainya, sehingga mereka itu punya punya jalur yang lebih cepat untuk informasi. Itu sebabnya mereka itu tidak usah membaca buku sampai halaman berapa, sampai bab berapa untuk menguasai sesuatu. Mereka itu lebih cepat. Nah, dengan ketidaksabaran dan keinginannya untuk instan ini, mereka tentunya punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dan apa yang dia pikirkan adalah purpose. Ini maksudnya apa sih? Saya disuruh gini, ini maksudnya apa? Untuk apa? Nah, kalau kita tidak bisa menyajikan purpose yang sedikit bersifat jangka menengah, maka dia akan bosen. Kok gini-gini lagi sih? Bosenan, ya, segala sesuatunya kepengen instan. Karena apa? Karena semuanya tersedia. Ya, jangankan Gen Z yang di Jakarta, yang di Papua saja kalau ada sambungan internet, dia pun bisa punya pengetahuan yang levelnya sama anak Jakarta. Jadi sebetulnya mereka itu punya waktu lebih banyak untuk berpikir. Dan dengan berpikir itu, dia bisa berpikir yang aneh-aneh, tapi dia juga bisa berpikir, untuk apa sih ini semua? Untuk apa sih saya melakukan ini? Nah itu yang perlu diberikan kepada mereka. Nah untuk para Gen Z sendiri ataupun siapapun yang mendengarkan podcast ini, kadang-kadang dalam bekerja itu butuh validasi nggak sih Mbak Elin? Misalnya generasi yang lebih muda katakanlah ada anggapan kurang ahli dibandingkan mereka yang mungkin lebih senior. Bagaimana bisa mematchkan itu semua sehingga memberikan suasana yang kondusif di perusahaan? Sebetulnya satu, ya. Gini, teman saya yang umurnya sedikit lebih muda dari saya aja masih butuh validasi terus, Mbak. Jangan Gen Z disalahin, perlu validasi. Cuman kalau nasihat saya kepada cucu saya yang notabene Gen Z yang sangat vokal terhadap diri saya cuman bilang, oke, lu cantik, lu segala macam keren, penampilan lu keren, tapi satu, karya lu apa? Kalau karya lu nggak kelihatan, ya nggak usah diumbar, tapi memang terlihat, maka kau tidak perlu validasi. Kau akan diangkat oleh orang, akan dipungut oleh orang. Tidak perlu validasi. Kalau dia terlalu banyak ngomong dengan bikin validasi, menghitung likes, menghitung views dan sebagainya, menurut saya itu baru omongan. Tapi karya yang jelas, produktivitas yang jelas, itu yang dibutuhkan. Jadi katakanlah dengan bukti. Betul, katakanlah dengan tindakan. Tidak perlu dengan validasi. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Masih tentang SDM, tapi kita pengen mengungkit lagi tentang perempuan nih. Dengan kesuksesan Mbak Elin, 75 tahun, masih beraktivitas, masih sehat. Ada nggak sih sosok yang menjadi idola atau menjadi panutan sehingga itu yang juga menentukan langkah-langkah kita dalam hidup? Banyak sih. Saya memang hidup dari panutan. Ya, ada kakak saya yang adalah lawyer,
ya, yang saat sekarang sedang sakit, 20 tahun lebih tua dari saya. Kalau saya 75, dia 95. Kemarin saya menengok dia dan dia agak sedikit linglung. Saya sedih sekali nih, saya mesti pindah panutan nih. Tapi ada temennya dia yang umur 95 tapi masih suka gosip politik. Nah, itu panutan saya satu. Kemudian ada teman saya Widarti Gunawan, bekas CEO dari Femina. Dia 6 tahun lebih tua dari saya, tetapi dia lebih tajam dan lebih galak daripada saya, ya, lebih bisa menentukan arah dan sebagainya. Itu adalah panutan-panutan saya. Saya hidup dari panutan. Ada beberapa kawan yang barangkali sedikit lebih muda dari saya, tapi saya panut. Pak Subakat Wardah, ya, beliau amazing. Saya kalau mendengarkan beliau, mungkin kalau anak-anaknya udah bosen dengar di beliau, tapi kalau saya mendengarkan beliau itu, saya merasa bahwa saya bisa mencatat 5 halaman sekaligus gitu dengan ngomong satu kali sama beliau. Banyak panutan saya. Tipsnya apa dong, Mbak Elin, supaya di usia yang senior maupun di usia yang masih muda kita bisa menunjukkan integritas kita masih sehat, kita masih bisa terus berkarya, menunjukkan karya-karya kita yang terus inovasi. Itu apa sih Mbak tipsnya? Nomor 1, bersyukur. Nomor 2, apa nih yang harus dikerjakan hari ini? Yang paling penting adalah kita mesti disiplin, ya, menguatkan badan, makan sehat, olahraga teratur untuk menjaga kondisi fisik, dan kemudian menyehatkan mental dengan apa? Ya, kesehatan mental itu juga harus kita pikirkan. Tidak bisa kita membaca buku terus sampai kita judak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa juga. Kita juga mesti dengar lagu, kita mesti mencari keseimbangan lah. Kalau bahasa di dalam buku ini ada resepnya, spices. Oke. Nanti kita baca lagi nih lebih jauh. Kalau anak sekarang tuh bilangnya life balance. Work life balance. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Ada satu hal yang menarik nih di buku ini, tepatnya topik tentang kasih bumbu. Karena hidup bisa dibumbui agar tidak pudar. Hidup yang kaya rasa tidak hanya soal mempertahankan, tetapi juga menambah keindahannya. Apa sih, Bu? Maksudnya keren banget sih. Kasih bumbu, spices. Itu adalah akronim yang sering aku pakai di dalam seri-seri pengembangan diri gitu ya, kalau misalnya saya lagi sharing. Karena kadang-kadang orang itu lupa bahwa dia mesti menyehatkan jiwa, dia harus belajar terus. Namun demikian, hidup itu kan sebetulnya mesti ada warnanya, ya, supaya nggak hitam putih aja. Saya juga mendengar di American Got Talent kemarin ada anak kecil yang bilang, Simon Cowell, kamu itu bajunya selalu abu-abu, putih sama hitam. Nanti ya kalau saya menang, saya beliin kamu baju warna rainbow. Ya, nah misalnya spices ini, ya, nomor 1 spirituality. Ya, kita memang tetap harus berpikir bahwa seperti saya bilang tadi, bersyukur itu penting. Ya, itu aja. Kalau dalam hal spiritual, hubungan kita sama Tuhan itu juga tidak bisa kita permainkan. Itu hubungan pribadi kita dengan Allah, dan menurut saya itu sangat penting. Nomor 2, physical strength, itu udah pasti. Intelektualitas, jangan ketinggalan zaman, karena sekarang internet itu memudahkan kita sekali untuk belajar. Jadi nggak usah banyak effort, kita udah bisa tahu banyak hal. Kemudian creativity untuk C-nya, ya, kita tetap mesti kreatif. Kreatif itu nggak usah menemukan bola lampu lagi, nggak usah. Tetapi kita sebetulnya bisa mencari jalan keluar yang baru, yang lebih lain daripada yang saat sekarang. Kemudian E-nya emotional intelligence, dan S-nya adalah sociability. Ingat, kalau kita udah tua, kita akan berwarna kalau kita banyak teman. Ini sebetulnya saya buat bersama teman-teman Gramedia, dan adanya di toko Gramedia juga, sudah ada di halaman depan setiap toko Gramedia, ya. Dan terakhir, Mbak Elin, apa sih perempuan hebat itu menurut Mbak Elin? Seperti apa sih sosok perempuan hebat itu menurut pandangan Mbak Elin? Ini sangat tradisional, ya. Adalah seorang yang bisa membesarkan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang berguna dan happy.
harus happy. Oke, thank you banget loh Mbak Elin atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Demikian untuk podcast Women Value bersama Mbak Elin Rahman. Saya yakin banyak sekali pencerahan yang bisa didapatkan dalam obrolan. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita juga masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena seperti yang Mbak Elin sampaikan bahwa SDM itu menuju angka 8 itu masih terus berjalan. Terima kasih sekali lagi Mbak Elin. Sehat dan sukses selalu. Juga sukses untuk catatan seorang pejalannya. Sampai jumpa.